kita mulai. Sudah muncul di monitor. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah direkam. Pembahasan di pertemuan hari ini kita latihan bagaimana membuat desain tabel di Microsoft Word, dan juga nanti selain tabel kita latihan membuat seperti membuat daftar menu. Kalau kita misalkan punya usaha makanan atau apapun yang berkaitan dengan seperti menu-menu seperti ini, nah nanti kita latihan membuat daftar menu makanan lah ya, kurang lebihnya seperti ini. Ada moro warak, kemudian ada daftar makanannya hari Senin, apa, Selasa, dan lain sebagainya. Ada daftar gambar-gambarnya seperti ini. Nah, ini latihannya di hari ini tampil dan membuat kolom koran, kemudian word art, dan insert picture gitu. Kadang-kadang kan kita butuh juga nih, misalkan kita mau bikin jadwal kita, misalkan Mbak Afifah jadi artis nih ya. Wah, jadwal syutingnya hari Senin apa aja, kan kita bisa bikin hari Senin jadwalnya ini, Selasa, Rabu, dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan kita punya usaha cateringan atau warung misalnya, nah kita bisa bikin daftar menu-menunya. Atau kalau kita sering jajan makan di alun-alun misalnya, mesti di tempat warung-warung itu kan kita disajikan pilihan menunya apa aja, kita buat seperti ini. Nah, jadi hari ini latihannya kurang lebih seperti ini. Dan latihan tentang membuat tabel yang kurang lebihnya seperti ini. Gitu ya, jadi hari ini latihannya tabel dan membuat kolom koran serta membuat daftar menu makanan tadi. Nah, baik, di sini penjelasan dulu ya terkait dengan tabel. Tabel ini kan artinya sekumpulan kotak yang tersusun dari mulai baris dan kolom ya. Kalau kolom itu kan terdiri dari bentuk posisi yang vertikal, itu kolom itu terdiri dari vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu dinamakan kolom, kalau horizontal dinamakan baris. Kolom dan baris ya, bentuk tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, kolom tadi adalah posisi yang horizontal, ini dinamakan kolom. Kalau posisi yang horizontal dinamakan baris. Tentunya nanti kalau kita mau bikin tabel, kita harus paham dulu kita butuhnya berapa kolom, berapa baris. Jadi kalau kita mau bikin susunan daftar menggunakan tabel, kita harus cek dulu kira-kira butuhnya berapa kolom, berapa baris. Jadi tabel itu terdiri dari kolom dan baris, kira-kira seperti itu. Nah, itu to the point-nya ya. Tabel itu kan saya kira sudah paham, oh tabel seperti itu. Cuman kadang-kadang yang agak bikin bingung, kolom yang mana, baris yang mana, seperti itu. Jadi kalau kolom itu adalah posisi yang tegak lurus, ini dinamakan kolom. Kemudian kalau baris adalah posisi yang horizontal atau mendatar, namanya baris. Kalau kita lihat di sini, ini berapa kolom, berapa baris, Mbak Afifah? Tabelnya ada berapa kolom, berapa baris kira-kira? Cek. Kolomnya ada berapa, barisnya ada berapa? Nah, ada 6 kolom, 6 baris. Jadi kolom itu yang tegak lurus ya, baris itu yang mendatar. Oke, saya kira paham. Nah, kemudian sebenarnya dalam membuat tabel itu tidak harus disediakan langsung tabel, kita juga bisa membuat seperti kemarin. Kita bikin susunan naskah, misalnya Senin, Selasa, Rabu, kemudian kita bisa langsung convert menjadi tabel dengan pilih menu insert, tabel, convert to tabel. Jadi teks seperti ini aja. Kita bikin Senin, Selasa, Rabu, nggak usah pakai tabel misalnya. Kemudian kita blok teksnya. Kan ada kolomnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Ada katakanlah ada 3 judul. Ada barisnya, ada baris untuk judul yang atas, bawah, ada 4 baris. Jadi kalau misalkan ini kita blok, kemudian pilih menu insert tabel, terus pilihnya convert text to table, maka nanti akan munculnya seperti ini. Jadi kalau ini datanya sudah kita bikin, kemudian kita ingin jadikan dia berada di dalam tabel, tinggal kita convert bisa. Insert, di menu insert di Microsoft Word-nya, pilihnya di area tabel, diklik, pilihnya yang ini, convert text to table. Nah, setelah kita pilih convert text to table, nanti di sana akan ada beberapa pilihan ya, kita cek aja, kemudian tinggal kita pilih yang bagian tab saja di sana, di OK, maka dia sudah otomatis seperti ini. Itu pilihannya, jadi otomatis. Atau
kita bisa menyusun sendiri manual juga bisa, nggak ada masalah. Nanti kita bisa membuat tabel, kemudian kita bisa menghapus bagian kolom-kolom yang tidak dipakai, kita bisa menambah kolom jika kurang kolom, kita bisa menambah baris jika kurang baris, dan lain sebagainya. Semuanya bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dilebarkan kiri kanannya, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu ya. Jadi kita langsung coba dulu contoh praktikumnya. Jadi menambah kemudian menghapus, saya kira tidak ada masalah. Kita langsung coba praktekkan dulu aja. Yang pertama, kita mau membuat surat, di dalamnya ada beberapa tabel. Jadi ada judul, PT Cipta Elektronik, sampai dengan yang paling bawah ini, saya kira tidak perlu saya praktekkan. Saya langsung ke ini, nomor faktur dan tabel di bawah sini. Langsung untuk poinnya aja ya, kira-kira seperti itu. Kalau untuk membuat tabel dengan bentuk nomor faktur ini kira-kira dia posisinya tabel yang pertama, tabel yang kedua. Tabel yang pertama di sini dia berada pada posisi kolom dan baris keberapa? Seperti ini. Nah, tabel ini berapa kolom, berapa baris kira-kira? Berapa? Kolomnya ada berapa? 1, barisnya ada 2 ya. Jadi kalau kita diminta membuat tabel ini, maka yang diperlukan adalah 1 kolom, 2 baris. Cara membuatnya langsung kita buka Microsoft Word-nya. Microsoft Word kita buka dulu. Tunggu sampai proses selesai. Nah, nanti kita pilih yang blank dokumen seperti biasa. Selanjutnya kita buat no spacing dulu aja. Nah, saya langsung ke intinya tadi ya. Intinya tadi saya geser ke sini aja. Tampilannya saya tarik ke sini. Saya bagi 2. Oke, saya bikin sini aja. Nah, untuk membuat bagian nomor faktur di sana kita butuh 1 kolom 2 baris. Nah, tapi yang di sini nanti kita katakanlah enter. Di sini katakanlah misalnya untuk membuat tabel ada beberapa cara. Di antaranya bisa melalui menu insert. Jadi kalau menambah tabel kita bisa melalui di menu insert. Atau saya misalkan dulu, kalau kita membuat tabel kita berada di menu insert, kemudian carinya tabel. Dalam pembuatan tabel, kita bisa menggunakan pilihan insert tabel yang disediakan, layout yang ada di sana. Di sana layoutnya adalah 10 kali 8. Maksimalnya 10 kali 8. Kenapa? Kan kita bisa melihat di bagian angka di atasnya itu 10 kali 8. Nah, angka pertama 10 di situ menunjukkan nilai posisi kolomnya. 10 kolom dikali dengan baris dikali dengan angka yang kedua menunjukkan nilai barisnya. Jadi 10 kali 8 tabel di situ artinya adalah 10 kolom 8 baris. Di situ kita bisa lihat ya 10 kolom 8 baris. Nah, ini nilai maksimalnya 10 kali 8. Kalau misalnya pengennya ini maksimalnya ya, artinya kita bisa kurang dari itu. Misalnya kita butuh 5 tabel 5 kolom, kemudian 4 baris. Nah, maka kita bisa gunakan nilai 5 kali 4 di situ. Jadi artinya ada 5 kolom, ada 4 baris di bawahnya. 5 kali 4 seperti itu. Nah, jadi itu adalah template layout yang sudah disediakan. Atau kalau misalkan lebih dari 10 kali 8, kita bisa menggunakan pilihan insert table. Pilih insert table, kita bisa tentukan berapa jumlah barisnya, kolomnya berapa. Kolomnya misalkan butuh 12. 12 number of row-nya misalkan kita butuh 9 misalnya aja. Kalau di situ adalah auto, maka jumlah kolom barisnya ini yang ditampilkan adalah otomatis sama semua posisinya. Kita pilih OK, maka tampak seperti ini. Ini terdiri dari 12 kali 9 baris, seperti itu. Kalau tidak jadi, undo. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan insert tabel, bisa memilih menggunakan draw table. Draw table ini artinya kita menggambar tabel sendiri. Kita tidak menggunakan template yang ada atau kita menyusun tabel yang ada, tapi kita bisa gambar sendiri berapa jumlah tabel baris kolom yang kita butuhkan. Nah, kalau misalnya saya mau gambar sendiri draw table, nah nanti
kursor kita kan berubah seperti kayak pensil. Kita bisa gambar sendiri. Saya butuhnya kolomnya di sini, satu misalnya. Boleh. Saya nambah lagi kolomnya lagi di sini misalnya. Dua misalnya. Atau kita gambar sendiri di sini misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi kita gambar sendiri untuk bentuknya. Nah, itu kalau kita butuh gambar sendiri. Seperti ini misalnya. Ini contoh gambar sendiri ya, gambar sendiri. Atau sebenarnya kalau pengen rapi juga bisa. Kita pakai draw tabel ini kita rapikan boleh. Kita blok misalnya. Saya butuh sekian panjangnya baris misalnya. Di dalamnya ini kita butuh lagi kolom-kolomnya. Klik garis ke bawah. 1, 2, 3 misalnya gitu boleh, nggak ada masalah. Kita butuh seperti ini. Saya gambar lagi di sini, klik garis lagi ke bawah, atau kita tambah lagi baris di bawahnya, klik dragging misalnya, dan seterusnya gitu juga bisa. Ini gambar sendiri. Itu kalau butuhnya draw tabel. Saya kalau pakai insert tabel tadi malah bingung, saya pengen gambar sendiri aja, bisa nggak apa-apa. Tergantung kebutuhannya. Tapi kalau pengen rapi seperti yang ada di contoh tadi, ya tentunya kita bikinnya melalui insert tabel. Tentukan berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah barisnya. Tadi kita butuhnya satu kolom, 2 baris misalnya. Tinggal kita pilihnya misalnya auto fit to window. Kalau auto fit to content, saya klik ya, contoh aja, saya oke, maka dia seperti ini. Sesuai dengan kursornya tadi. Kita bisa lebarkan kiri kanannya, tarik kiri kanannya. Seperti ini. Kalau melebarkan kolom, kita letakkan kolom di sebelah kanannya. Ini kan satu kolom aja. Kita bisa tarik kiri kanan, klik geser ke kanan untuk melebarkan kanan, klik geser ke kiri untuk melebarkan ke kiri, seperti ini. Atau kita coba posisi yang tadi, insert, pilihnya tabel, pilihnya insert tabel. Kalau tadi kan fixed kolom width-nya, jadi kolom itu akan ditampilkan selebar grid yang ada atau selebar garis ruler yang ada, seperti ini. Atau left indent dan right indent batas maksimalnya. Kalau auto fit dia akan menyesuaikan dengan kursor di sini, dia kecil tadi. Tapi kalau saya butuhnya number of column-nya ada 1, number of row-nya ada 2, saya pakai auto fit to window misalnya. Saya klik OK. Dia tampak seperti ini, sama seperti yang pertama. Saya ulangi ya. Sama seperti yang pertama. Insert table, fixed column width-nya auto. Kalau ini saya bikin 1x2, oke, sama seperti yang pertama tadi. Jadi autonya digunakan dia otomatis dari kiri ke kanan panjangnya, tidak boleh lebih dari itu. Nah ini pun juga boleh, kemudian kita rapikan ke kiri juga nggak ada masalah. Jadi mau bikin pakai pilihan yang insert tabel, kemudian insert tabel yang fixed atau auto fit atau auto fit to window juga nggak ada masalah untuk yang posisi tabel pertama nomor faktur ini. Tapi kalau pengen lebih cepatnya ya kita pasti nanti menggunakan pilihan yang seperti ini aja. Insert tabel, pilihnya kolomnya 1 barisnya 2, pilih yang auto fit content juga lebih bagus, lebih santai, draggingnya ke kanannya lebih ngirit, kayak gitu boleh, tapi semuanya bebas, yang penting hasilnya maksimal. Nah, kemudian itu adalah kita tulis nomor faktur. Kita bisa bikin tulisan nomor faktur di sini dengan cara mengetik nomor faktur. Nah, ketika nomor faktur ini sudah jadi, kita bisa mengganti model hurufnya, ukuran besar, kecil, warna belakangnya, fill-nya, warna hurufnya, sama seperti mengganti warna pada umumnya ya. Kalau misalkan mau mengganti warna huruf, kita cari font color. Pilih yang namanya font color. Warna huruf. Nah, warna hurufnya pengennya apa? Merah atau yang lainnya boleh, silakan. Kalau untuk bagian warna belakangnya, kita bisa menggunakan namanya shading. Kita pilih shading itu warna belakang ini ya, selnya ini. Mau kuning misalnya shadingnya, atau mau hijau, nah silakan. Yang penting kombinasi antara warna huruf, warna backgroundnya itu harus sinkron, harus seimbang. Kalau backgroundnya gelap, cari yang cerah. Atau kalau backgroundnya cerah, fontnya harus yang gelap. Seperti ini misalnya. Cari yang cerah aja deh. Misalnya ini boleh. Kemudian untuk masalah perataan di sini kalau melebarkan dulu ya. Kalau melebarkan tadi saya kira sudah paham. Melebarkan kolom kita letakkan di garis sebelah kanannya kolom. Kita klik tarik ke kanan atau kita klik tarik ke kiri untuk memperkecil seperti ini. Nah, untuk melebarkan baris adalah di bawahnya baris yang akan dilebarkan, misalnya nomor faktur.
pengen dilebarkan, cari garis di bawahnya. Nah, kan baris ya, jadi kita berada di baris nomor faktur yang paling bawah, klik tahan, tarik ke bawah untuk melebarkan baris. Kalau tadi melebarkan kolomnya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita berada pada area sel yang pertama, jadi seperti kalau di Excel itu dia berada di kolom A baris ke-1. Jadi nama selnya A1 misalnya kayak gitu. Nah, posisinya ini judulnya kan harusnya pengennya saya pengen yang rapi. Kalau pengen yang rapi berada pada area layout. Jadi untuk merapikan posisi judul perataan, rata kiri tengah kanan itu biar lebih rapi ya, ada di menu layout. Klik pada menu layout, di sana ada alignment, ada 9 perataan. Jadi ada rata kiri yang atas, rata tengah yang atas, rata kanan yang atas. Kelihatan ada gambarnya. Kalau yang tengah, kiri tengah, tengah-tengah, kanan tengah. Kalau yang bawah, kiri bawah, tengah bawah, kanan bawah. Jadi kelihatan posisinya. Kalau kita saya pilih kanan bawah, maka dia berada di sebelah kanan yang paling bawah di sini. Kalau tadi normalnya ada di kiri atas, dia berada di kiri paling atas. Kalau yang kalau yang atas tengah, dia berada di sini. Tengah tapi dia di atas. Tapi kalau pengennya tengah di tengah ya, tengah yang paling tengah, paling center. Dia tengah di tengah-tengah. Kalau tengah kiri, ya dia tengah yang paling kiri dan seterusnya. Jadi kelihatan posisi gambarnya. Kemudian kalau dalam kita membuat tabel, kurangnya kolomnya kurang nih, harusnya ada 3 kolom. Tadi saya bikinnya 1. Kalau ingin menambah kolom, ini menambahnya di sebelah kanannya bisa, di sebelah kirinya bisa. Tergantung nanti pilihan yang kita gunakan. Kalau saya berada di nomor faktur, kemudian pilihnya di menu layout, masih kita berada di menu layout. Di menu layout itu nanti terdapat row and column. Jadi row and column, jadi menambah kolom, menambah baris, menghapus kolom, menghapus baris. Row and column namanya. Kalau kita ingin menambah kolom di sebelah kanannya faktur, maka pilihannya di menu layout. Pilih yang namanya insert right. Ada gambarnya biru panah kanan. Jadi menambah 1 kolom di sebelah kanannya. Kolom kan tegak lurus. Biru itu kan tegak lurus ya vertikalnya. Kita klik insert right. Dia menambah 1 kolom di sebelah kanannya. Kalau tadi saya pilihnya adalah saya undo dulu insert left. Jadi kolom tegak lurusnya itu warna biru, ada panah kirinya. Berarti menambah kolom di sebelah kirinya nomor faktur. Di sini dia. Kita klik insert left. Menambah 1 kolom di sebelah kirinya nomor faktur dengan ukuran yang sama. Nah, itu menambah kolom. Kemudian, kalau menghapus kolom, katakanlah kolom ini tidak dipakai. Kalau menghapus kolom, kita klik kursornya kolom yang akan dihapus. Di sini misalnya, nggak harus diblok, nggak apa-apa. Klik di sini, nggak harus diblok. Pilihnya delete. Kalau menghapus kolom, ya kita cari kolom. Delete kolom. Maka kolom yang atau kursor yang aktif tadi atau bagian yang diblok kolomnya tadi akan dihapus, delete kolom, dia kehapus. Itu menambah kolom, menambah sebelah kanan, sebelah kirinya kolom, menghapus kolom. Kalau ketika kita bikin tabel, ternyata barisnya kurang banyak, harusnya ada 10 misalnya, kita bisa menambah jumlah baris. Bisa menambah jumlah baris. Kalau menambah baris seperti ini paling gampangnya adalah tekan tombol tab sejumlah yang kita butuhkan. Saya kurang 5 baris lagi. Kita pakai tab aja. Tab dia menambah otomatis baris 1, 2, 3, 4, 5. Dia otomatis menambah. Atau tadi pakai Ctrl Z dulu ya, saya ambil dulu. Menambah baris ke bawahnya gunakan insert below. Ada simbolnya tabel itu ada simbol di blok biru panah bawah. Jadi menambah baris di bawahnya. Kalau insert above menambah baris di atasnya itu. Tergantung posisinya kursor itu ya. Posisi kursor berada di mana. Kalau di sini saya klik insert below, dia menambah di baris bawahnya. Kalau misalnya saya berada di ini sama aja sebenarnya, ini di atasnya ya, di atasnya. Sama kan? Tapi beda lagi kalau posisinya saya ada di nomor faktur. Klik nomor faktur, saya pilih insert above, dia menambah di atasnya seperti ini. Jadi posisinya nanti disesuaikan sendiri. Itu menambah baris, menambah kolom saya kira bisa. Menghapus baris saya yakin gampang. Klik posisi baris berada di mana yang akan dihapus. Pilih delete, carinya delete row, menghapus baris. Klik delete row, dia akan terhapus barisnya. Seperti itu. Nah, kemudian saya punya sel atau di sini ada sel AA. Ada tulisan AA.
Sel A ini pengen saya hapus ini aja, yang lainnya tidak misalnya. Namanya menghapus sel. Menghapus sel, sel mana yang akan dihapus, kita carinya di layout. Kemudian carinya delete. Karena ingin menghapus sel, maka pilihnya adalah delete cell. Sel itu perpotongan antara kolom dengan baris, di sini namanya sel. Nah, saya pakai delete cell, klik delete cell. Oke. Maka sel AA itu akan dihapus. Seperti itu ceritanya. Jadi menghapus sel AA tadi aja. Bisa menghapus baris tadi juga bisa sebenarnya. Menghapus posisi AA ini kan sama seperti menghapus sel tadi. Kalau hanya satu kolom satu scan baris aja. Menghapus row. Kalau ini ada kolomnya, ada banyak misalnya, ada banyak. Misalnya di sini, saya mau menghapus sel ini. Ini sel namanya, hanya ini aja yang saya hapus. Salah saya hapus. Delete cell. Maka sel ini yang akan terhapus. Dia itu hilang, maksudnya ini dia mengurangi ke sini. Sel ini dia hilang posisinya. Dia hilang. Ini yang bolong. Kan dia ketarik ke sini, menghapus sel yang tadi berada. Nah, karena ini hilang, saya pengennya ditambah garis lagi. Kalau seperti ini ya kita bisa draw table aja. Paling gampangnya draw. Kita kasih garis, gambar sendiri. Pakai draw dengan garis ini bisa. Klik tempelkan ke sini. Dia otomatis nanti nambah. Ya, sorry. Oh. Mana nih? Bentar. Atau kalau misalkan dia tidak bisa, sebentar ya. Saya klik lagi draw table-nya. Kita coba gambar dulu. Draw table. Seperti ini. Kita gambar sendiri di sini bisa. Atau kalau menghapus pakai ini bisa, eraser. Penghapus. Kita menghapus tabel pakai erase bisa. Kita blok dari sini bisa. Garisnya kita hapus. Ting. Oh, ini bolong lagi. Kita gambar lagi. Klik tabelnya. Tadi ada draw, bagian yang hilang kita tarik lagi. Gambar ya, kita klik posisinya di sini dulu. Klik di sini dulu posisinya, kita gambar. Tabelnya kita gambar sendiri. Klik dragging aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang hilang atau yang kurang, kita bisa gambar-gambar sendiri pakai draw table. Kita bisa gambar lagi juga nggak apa-apa. Ke bawah sini kita gambar sendiri deh. Misalnya boleh di dalamnya tabel kita ngasih lagi juga bisa seperti itu. Di dalamnya tabel kita bikin lagi juga bisa, atau garis lagi juga bisa. Garis juga bisa. Jadi bisa menambah garis, menambah kolomnya, garis vertikal, garis horizontal juga bisa di situ. Nah, itu posisi tentang draw table. Menghapus pakai erase tadi, eraser, kita hapus aja. Pakai penghapus, kita hapus aja sih semuanya misalnya. Kita blok aja. Kita hapus pakai eraser. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Itu menambah kolom, menambah baris dan seterusnya. Atau tadi bisa juga ya, ada tulisan misalnya saya tab hari Senin, tab lagi Selasa, tab lagi Rabu, enter misalnya. Jam 8, kemudian enter jam 12, enter jam 16.30 misalnya, jam 18.30 misalnya. Nah, ada kata-kata seperti ini. Ini kan dia nggak berupa tabel, teks biasa sebenarnya. Kalau pengen dijadikan ke dalam tabel, tadi kita convert ke tabel ya, bisa dengan cara yang tadi kita blok tulisannya, pakai insert, tadi pilihnya table, carinya convert text to table, kita klik aja. Di situ butuhnya berapa kolom? Misalnya number of kolomnya ada 5 misalkan. Kita pilih yang ini aja ya, tab ya, tabs. Otomatis ya pakainya tab. Jadi dia ada 5 baris. Ini 1, 2, 3, 4. Dia otomatis maksudnya. Kalau paragraf dia satu paragraf, satu kolom. Kita pilih yang tab aja. Tab itu otomatis ada 4. Mendeteksi ada 4 kolom. 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Barisnya terdeteksi ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5 baris. Ketika saya oke, maka otomatis seperti ini. Jadi kayak gitu. Nanti kita bisa modifikasi lagi, menambah baris, menambah kolom juga nggak ada masalah. Itu kalau mau dikonvert otomatis. Jadi dipahami ya, gampang ya, tabel ya. Nah, itu tentang tabel menghapus, menggabungkan sel misalnya. Ketika di sana ada beberapa sel, misalnya saya menambah satu baris baru di sini. Senin, Selasa, dan Rabu, ini masing-masing selnya saya gabung jadi satu. Saya blok Senin dan baris di bawahnya ini
kita menggabungkan sel itu pakainya merge cell atau marcel ya, istilahnya gini, marcel. Kita klik marcel untuk menggabungkan sel jadi satu sel. Lebih dari satu sel digabung jadi satu. Dia gabung jadi satu sel nih posisinya, kan ada dua sel harusnya. Atau boleh juga ini kita hapus pakai eraser, nggak masalah. Klik garisnya ini, ting, kan sama menggabungkan selnya. Boleh dengan cara dihapus, boleh dengan cara merge cell tadi, boleh, nggak ada masalah. Marcel ini dia akan aktif jika ada lebih dari satu sel terseleksi. Jadi kalau hanya satu sel dia nggak aktif. Artinya dia aktif kalau ada lebih dari satu sel terseleksi, dia aktif. Karena fungsinya untuk menggabungkan sel, dilebur jadi satu. Jadi ada 5 sel, kita blok, digabung jadi satu sel aja. Contoh seperti ini. Jadi tadi ada dua sel kita gabung. Kita blok lagi yang berikutnya, merge cell, atau boleh juga klik kanan, ada nih klik kanan namanya merge cell. Ketika kita blok klik kanan, marcel itu ada marcel. Nah, oke. Dia gabung jadi satu. Oh sorry, tadi pilihnya apa? Delete cell ya, marcel harusnya. Tadi delete cell. Marcel kita klik, dia gabung jadi satu sel. Misalkan ini hari, misalnya, coba di enter. Nah, kalau misalkan ingin pindah ke sel sebelahnya, jam 8 misalnya, kalau ingin pindah ke sel sebelahnya jangan di enter ya, pakainya tab aja atau diklik aja atau pakainya panah kanan. Kalau pindah ke kanan, jangan di enter. Kenapa? Kalau di enter dia akan pindah ke dalam satu sel yang sama tapi pindah baris. Contoh jam 8, kita enter. Dia itu tidak pindah ke sel sebelahnya tapi baris ke bawahnya dalam satu sel yang sama di situ. Kalau seperti ini bagaimana? Kita hapus pakai backspace aja. Backspace, hapus. Seperti itu. Kita kembalikan. Kalau pindah pakai tab boleh, pakai panah kanan juga boleh, atau diklik juga boleh, nggak ada masalah. Pindah pakai klik boleh, pakai panah kanan, kiri, atas, bawah, tergantung kondisinya. Kalau posisi ingin ditengahkan, kita blok tulisannya tadi ada rata tengah di tengah-tengah, ting di sini. Kalau mau dikasih warna di dalam menu desain ya, desain. Kalau pengen memberi warna, desain, cari shading. Di sini ada. Shadingnya apa? Oh ini warnanya. Ketebalan atau model garisnya, bordernya kita bisa setting. Bagian yang di blok yang atas, kita bisa ganti model bordernya di sini. Border kayak kemarin, border and shading. Kita bisa ganti model bordernya. Saya ganti yang ini misalnya aja. Boleh, nggak ada masalah. Oke, dia berubah seperti ini posisinya. Kalau pengen, kalau tidak nggak usah undo. Atau pengennya ditambahkan hanya yang bagian bawahnya ini aja, boleh. Kita berada di bagian baris yang judul ini, kita pilih di menu desain, pilihnya adalah border, pengennya garis bawahnya aja, border and shading. Yang bawahnya ini yang kita ganti, kita klik dulu yang bawahnya, kita ganti dengan yang berbeda. Yang ini tempelkan di sini, gitu. Oke, maka hanya di garis bawahnya aja. Kayak gitu juga boleh, nggak ada masalah. Oke ya, itu. Kalau huruf sama kayak kemarin mau ganti huruf, misalkan ganti model ya, kembali ke halaman home kita bisa ganti-ganti model hurufnya dengan cara cari yang beda. Algerian misalnya, kemudian warna hurufnya cari warna yang berbeda misalnya warnanya apa ya? Ini misalnya juga boleh, silahkan ditebalkan atau dibuat cetak miring juga silahkan, boleh. Itu untuk posisi judul. Nah, selanjutnya apa lagi? Saya kira udah cukup nih. Desain itu bisa mengganti border, gambar border juga boleh. Kemudian memberi warna. Jadi gambar border itu seperti ini. Kayak tadi lah gambar border ya, kayak model tadi. Nah, itu tabel kita cukup. Saya blok dulu semuanya, saya delete. Saya ulangi lagi dari awal, kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, selanjutnya adalah nomor faktur, saya kira nggak ada masalah. Saya pilih cepatnya aja, insert, tabel 1x2, ping. Kemudian posisi kita perkecil, tarik ke kiri misalnya. Kita tulis nomor faktur. Kalau pengen ditengahkan tadi di layout, kemudian ada alignment, cari tengah yang tengah, dikasih warna juga boleh di menu desain. Cari shadingnya silahkan diatur sendiri, warna shadingnya apa bebas, klik di bawahnya, enter, beri jarak. Kemudian nomor, nama barang, jumlah,
harga, total harga ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom, ada 10 baris. Kita bikin insert 5 kali 10. Jika di sana tidak muat karena dia adalah 10 kali 8 yang dibutuhkan 5 kali 10 ya, jadi dia nggak muat nih, maka kita pilih insert table. Kita tulis saja 5 kali 10. Jadi tidak harus panah atas panah bawah untuk menambah atau mengurangi. Kita langsung blok ketik aja juga boleh. 10 misalnya, ketik manual. Bikin yang auto, oke. Maka otomatis seperti ini. Ada 5 kolom 10 baris otomatis. Tinggal kita tulis nomor. Tab untuk pindah ke sebelah kanannya, nama barang. Tab pindah ke sebelahnya, jumlah misalnya. Tab pindah sebelahnya, harga. Tab pindah sebelahnya, total harga. Misalnya seperti ini. Nah, untuk pindah ke berikutnya dia tab aja. Tab itu kalau dia tidak berada pada baris yang terakhir, dia tidak menambah baris baru. Tab itu kalau ada di paling bawah dia baru menambah baris baru. Tapi kalau dia selama di sini dia tidak menambah baris baru. Itu ya. Jadi di tab aja nggak apa-apa untuk pindah ke sel berikutnya. Nah, berikutnya karena ini kosong, kemudian yang paling bawah ini digabungkan jadi satu sel, kita blok. Kita blok, klik kanan langsung boleh, klik kanan Marcel. Digabung jadi satu sel. Kita ketik terbilang misalnya. Total diskon, total terbayar di situ ada berada di kolom yang ketiga seperti ini, kolom jumlah ya. Ada 3 baris, 1, 2, 3. Ini dijadikan satu sel. Kita blok, klik kanan Marcel. Kita tulis total, enter. Diskon, enter. Total terbayar, enter. Misalnya gitu. Oh, kalau kebablasan backspace. Kemudian yang lainnya 00 aja boleh, 0 misalkan. Kita tulis angka 0, enter. Bukan enter ya, kita kopas aja boleh. Kita blok, copy. Kita taruh di sini. Paste misalnya, otomatis ya, di blok langsung otomatis paste. Di sini boleh, kita blok, paste. Ctrl P ya, langsung dipaste kan nolnya sudah kita paste di semua yang ada. Ini kita blok dari sini. Kan tadi saya sudah copy nolnya tadi hanya 1 copy. Kita paste otomatis 0 semuanya. Ini juga 0 ya, tadi nolnya ke sini. Kita 0 lagi. Atau manual juga nggak boleh. Atau 2 sel ini saya copy untuk 2 di bawahnya, paste misalnya boleh. Nah, kalau ratanya pengen rata tengah ya kita tinggal blok. Kemudian tadi rata tengah, layoutnya, alignment-nya rata tengah, nah seperti ini. Oh, ini juga sama, rata tengah kita blok aja selnya, pilih alignment rata tengah. Dia sudah jadi. Oh, judulnya juga ada nih. Kalau ngeblok judul boleh diklik sebelah kirinya, dia ngeblok sepanjang baris itu. Pilih rata tengah, tengah yang tengah. Artinya kalau tengah yang tengah ini, kita kalau misalnya tarik ke bawah judulnya, dia berada di tengah-tengah yang sama. Itu maksudnya. Tarik tengah, dia rapi di tengah-tengah. Kurang besar hurufnya. Tadi kembali ke home, kita bisa perbesar fontnya 14 misalnya, atau ditebalkan misalnya, diganti model hurufnya misalnya, atau diganti huruf besar semuanya, boleh pakai shift F3 kemarin ya, bisa seperti itu. Atau kecil semuanya, atau huruf awalnya yang besar. Atau kalau di menu home, dia ada di area change. Dia ada di change. Pilihan huruf cengkes ya. Cari perbesar semuanya, dia huruf besar semuanya, atau pengen awalnya aja, nah itu tinggal disesuaikan. Warnanya bisa menyesuaikan. Hurufnya diganti warnanya boleh, silahkan nanti diatur sendiri. Nah, warna juga sama, saya kira kurang lebih seperti itu. Untuk tabel ini saya kira nggak ada masalah ya, gampang. Oke, next berikutnya kita membahas tema tentang ini. Sebenarnya temanya adalah drop cap. Drop cap itu artinya dari satu paragraf. Ini kan satu paragraf nih. Kami melayani sampai dengan berikut ini. Ini adalah satu paragraf dia. Tetapi dalam satu paragraf ini huruf yang pertama ini kita buat ukurannya lebih besar dari yang lain dengan disetting berapa baris di sebelahnya. Seperti kalau kita baca koran, baca majalah kan ada huruf yang lebih besar dari yang lainnya dengan berapa baris di sebelah kanannya. Namanya adalah drop cap. Nah, drop cap cara membuatnya ini langsung kita latihan bikin daftar menu ya di sini. Saya bikin halaman baru. Ctrl N membuat halaman baru. Kemudian
Untuk membuat judul Moro Warak ini judulnya dulu, kemudian kami melayani dan lain sebagainya, kita bikin paragraf yang pertama. Contoh posisi seperti ini, Moro Warak misalnya, enter jaraknya. Kemudian untuk berikutnya no spacingnya, paragraf kita beri jarak, misalnya kami melayani dan lain sebagainya. Kami melayani, yang lainnya saya tulis seperti ini aja ya, jadi biar cepat. Ini dalam bentuk satu paragraf atau deskripsi daripada rumah makan ini. Kami melayani konsumen dari berbagai kalangan menengah ke bawah, misalnya khusus di hari Sabtu Minggu ada giveaway misalkan, gitu, contoh aja, katakanlah seperti itu. Menunya sebagai berikut ya, bawah ini. Nah, posisinya kita blok paragraf yang pertama tadi, karena ini ratanya kiri dan kanan, K-nya lebih besar dari yang lain, ada 3 baris. Kita blok dulu bagian paragrafnya. Bagian paragraf yang kita blok di sini sudah siap. Pilihnya rata kiri kanan dulu. Klik rata kiri kanan. Saya perbesar dulu. Jadi Moro Warak itu judulnya, ini deskripsi daripada warungnya, kita ketik apa saja, kita bikin justify, rata kiri dan kanan dulu paragrafnya supaya rapi. Nah, biasanya kalau kita bikin rata kiri kanan, paragraf ini yang tadinya tadi tidak rata, kita kadang-kadang menemukan posisi jarak yang agak renggang dari yang biasanya. Kenapa? Karena yang tadinya tidak rata, dia dipaksa jadi rata. Kadang-kadang ada nih, saya itu dulu waktu masih SMP SMA itu kalau baca koran atau majalah itu sering melihat, loh ini kok spasinya kebanyakan ya, apa salah nulis atau gimana gitu ya. Ternyata ketika sudah belajar komputer ini, oh ternyata yang tadinya tidak rata dipaksa rata kiri kanan, jadi dia agak renggang karena pengennya rata kiri kanan dia posisinya. Pernah berpikir seperti itu enggak? Oh, ini kok koran jarak spasinya renggang banget ya. Ini majalah kok jaraknya renggang banget ya. Kan kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Ini salah ngetiknya, spasi kok kebanyakan gitu ya. Karena yang tadinya dia tidak rata dipaksa menjadi rata kiri dan kanannya. Nah, kemudian tulisan kami, K-nya ini dibikin besar dari yang lainnya dengan ada jarak 3 baris di sebelah kanannya. Nah, kalau ingin membuat huruf K-nya ini lebih besar dari yang lainnya, maka settingannya nanti adalah pilih pada menu page layout. Insert ya. Kita kembali ke insert lagi. Untuk teksnya ya, page itu nanti kita bikin yang kolom koran. Untuk tulisan K-nya saja yang besar atau drop cap ya, dia berada di menu insert tadi. Kita blok naskahnya dulu, klik 3 kali untuk ngeblok satu paragraf, rata kiri kanan pastikan ya. Kita ke insert aja. Insert yang kita butuhkan untuk membuat tulisan K itu besar dari yang lainnya dengan ada 3 baris di sebelah kanannya, maka gunakan insertnya drop cap. Di situ ada simbolnya, simbol A besar, di sebelahnya itu ada beberapa baris-baris di situ, namanya drop cap, kan kelihatan. Kita pilih drop cap. Nah, dropletnya ini normalnya seperti ini, ada 3 baris di sebelah kanannya, otomatis. Kalau in margin seperti ini, in margin itu setelahnya K itu adalah batas left ide-nya, gitu. Jadi yang kita butuhkan apa? Droplet misalnya. Kalau di situ sudah sesuai, ada 3 baris nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang ada paragraf atau tulisan K-nya besar, tapi di sebelahnya hanya 2 baris atau 2 line ya, 2 line. Ada yang 4 line, karena banyak teks ada 4 line. K-nya pengen dibuat besar, maksudnya kan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, maka kalau droplet itu standarnya huruf awalnya besar, di situ ada 3 baris di sebelah kanannya. Tapi kalau ingin dimodifikasi lagi, pilihannya adalah drop cap option. Nah, drop cap optionnya kita klik. Nah, di situ ada pilihan non, tidak ada. Droplet tadi maksudnya ya, kita bisa menyeting dari sini. Droplet dan in margin tadi, sampelnya W-nya teks sebelah kanannya sejajar. Kan ini tidak pakai ini, saya pakai yang droplet aja. Droplet tadi normalnya 3 line, lines to drop. Lines to drop itu baris di sebelah kanannya tadi, ada 3 baris. Kalau pengen yang 4, tinggal tambah lagi 4 line di sebelah kanannya tulisan besar tadi. Kalau distance from text ini adalah jarak renggang antara huruf droplet tadi dengan garis sebelahnya. Nah, ini ada jaraknya apa tidak? Kalau pengen ada jaraknya, kita tambahin berapa sentimeter jaraknya.
gitu. Kalau 0 dia mepet kayak tadi contohnya. Kalau ingin ada jaraknya ya 0,2 atau 0,5 silahkan diatur sendiri. 0,5 cm nggak terlalu jauh. Oke, maka dia seperti ini. Posisinya ada jaraknya 0,5 cm. Seperti itu. Nah, kenapa kok misalnya K-nya ini kan bablas nih, yang bawahnya kok nggak kelihatan karena teksnya sedikit, kalau teksnya panjang, tadi misalnya dia akan berada di bawahnya seperti ini. Kalau teksnya panjang, karena teksnya sedikit, dia habis di baris keempat itu tadi aja. Itu ceritanya. Kalau posisinya ini kita blok lagi ya, kita blok lagi. Tadi di menu area insert drop cap, saya pengennya dua baris aja, boleh. Saya butuhnya dua baris aja, tiga baris aja, oke. Dia kan tiga baris aja seperti ini. Oke ya, kalau pengen dua baris, kembali lagi aja. Drop cap dua baris. Saya dua baris aja deh. Jaraknya jangan terlalu renggang, 0,2 aja, boleh nggak apa-apa. Nah, oke, dia dua baris aja, jaraknya nggak terlalu renggang, seperti itu. Itu tentang membuat tulisan kami melayani dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Judulnya, judul tentunya kalau kita bikin eh, promosi gitu ya, kita akan pasti bikinnya yang menarik, judulnya yang bagus. Mau warak kita bikin model variasi ya, biar lebih dikenal oleh orang banyak, biar orang itu cepat mengingat kelingan terus lah. Sudah beli di sana, oh logonya api, tulisan api ini, sing unik ya loh tulisannya ya. Kadang-kadang ada punya ciri khas tertentu, punya ciri khas tersendiri. Logonya, tulisannya kita bikin yang bagus. Nah, untuk tulisan yang judul tadi Moro Warak kita blok dulu. Ting, gini. Judulnya kita setting di menu insert sebelahnya drop cap tadi, word art ya. Pilih word art, pilih model word art yang seperti apa. Tinggal kita klik salah satu dulu, bebas ya, kita pilih. Klik Moro Warak udah jadi. Gampang kan? Tinggal kita pilih salah satu. Cuman ini kan ada di bawah nih harusnya. K-nya kan harusnya di sini. Tadi waraknya di sini ya. Sebelah kanannya kita enter, beri jarak maksudnya. Ini ceritanya ya. Jadi kita beri jarak dulu kanan tadi tidak cukup. Warak kita klik dulu. Warak kita klik posisinya. Kalau pengen format dulu ya, format. Kalau misalnya kita pengen merubah bentuk tampilannya, modelnya ini masih standar nih, ini biasa baik lah. Ini kalau ini modelnya saya sering melihat kayak gini, tapi saya pengen variasi, boleh. Kita variasi di menu format. Menu format ini akan muncul jika bagian tulisan word art tadi terseleksi. Kalau tidak terseleksi, format itu tidak ada. Klik di luar misalnya, format itu tidak muncul. Format itu akan muncul jika ada bagian teks word art tadi terpilih. Dia muncul format word art. Nah, kita pilih pada bagian menu format, kemudian kita pengen ganti warnanya atau ganti huruf juga boleh, nggak ada masalah. Ini moronya biasa, waraknya ganti, boleh. Klik tulisan moronya, ganti model yang beda juga boleh. Kan variasi sendiri modelnya, bikin yang unik. Jadi bikin yang berbeda dengan yang sudah pernah ada sebelumnya. Gitu kan, kita kan pengennya unik kan, berbeda dari yang lainnya. Mosok pengennya podo karo koncone kan ya enggak. Jadi pengennya yang lebih bagus, yang lebih baik dari yang sudah pernah ada. Itu pengennya. Nah, kita pilih model-model yang bagus. Itu kalau pengen modelnya pilih yang sudah ada. Atau pengen ganti sendiri, warak saya ganti ya, tulisan warak saya blok. Warna fillnya saya ganti dengan warna yang berbeda. Shape fill. Saya pengennya kuning. Boleh, bukan shape fill. Shape fill itu bagian yang belakangnya. Saya nggak usah bagian belakangnya. Saya pakai yang ini, warna hurufnya. Text fillnya. Saya pengennya warnanya nah, saya text fillnya ini ya, hurufnya. Ini harusnya hitam nih, warnanya. Kita pengen hurufnya berbeda, nggak hitam, misalnya ganti yang merah misalnya, moro warak misalnya, atau merahnya merah yang tua misalnya, moro warak boleh. Jadi silakan diatur. Ini pengaturan model hurufnya. Kalau yang bawahnya lagi namanya text outline, ini adalah pengaturan untuk bagian pinggir garisnya huruf, pinggirnya garis. Garisnya pengen saya ganti warnanya kuning misalnya, boleh, pinggirnya kuning. Itu juga boleh. Kelihatan ya warna garisnya.
Warna garisnya pun juga bisa kita perbesar. Modelnya, width-nya kita tebalkan juga bisa. Misalnya gini, oh ketebalan nih misalnya. Atau yang ini aja, itu tergantung lah ya. Tergantung modelnya aja. Terserah nanti diatur sendiri posisinya, mono warak misalnya. Atau mungkin bisa dikasih dengan efek yang lainnya, text effect. Ada efek bayangan. Bayangannya pengennya bagaimana posisinya, di belakangnya atau belakangnya sebelah kiri atau sebelah kanan, silahkan diatur sendiri model bayangannya. Itu maksudnya. Silahkan. Kan bebas ya, nanti settingannya terserah. Atau refleksinya seperti yang Moro ini tadi. Refleksi itu seperti bayangan kaca. Kalau kita berjalan di keramik, ada seperti efek bayangan mengkilau gitu ya, itu namanya refleksi. Refleksinya bagaimana? Seperti ini atau seperti ini refleksinya. Seperti tulisan Moro itu tadi. Kayak gini ya refleksinya. Itu nanti terserah. Atau mungkin reflection optionnya kita bisa pakai. Kita bisa menambah reflection option. Artinya presetnya ini kita bisa tambahkan lagi. Depannya dengan nilai transparansinya berapa. Kita bisa setting. Semakin besar nilai transparansi, semakin hilang efek reflectionnya tadi. Gitu. Kalau dia semakin jelas, kecil nilai transparansinya dia semakin jelas. Kalau semakin besar dia semakin transparan. Ukuran refleksinya sebesar berapa nanti refleksinya? Besar kecil, blurnya bagaimana nanti silakan diatur sendiri. Jaraknya antara tulisan, distance itu jarak. Glow dan lain sebagainya itu adalah tambahan glowingnya atau pencahayaannya, warnanya apa, kuning misalnya, glownya ya. Jadi seperti kayak cahayanya ini glownya itu apa warnanya dan lain sebagainya nanti diutak-atik sendiri. Saya kira nanti bisa. Itu contoh tentang memberikan efek-efek aja. Kalau posisi kurang ke kanan, tarik ke kanan. Ini ya, diatur lagi posisinya. Kalau ingin melengkung bagaimana Pak? Tadi ada contohnya melengkung. Boleh. Dua-duanya kita blok judulnya. Kita atur tadi masih di efek tulisan. Text effect. Tadi selain reflection ada glow. Glow-nya ini seperti ini, wah, kayak ada warna glowingnya ya, gitu ya istilahnya. Nah itu nanti silahkan ditambahi, boleh silahkan aja di otak-atik atau mungkin ditambahi dengan bevel, efek timbul misalnya. Dia seperti kayak model hurufnya model timbul gitu. Nah, itu boleh silahkan ditambahi seperti itu atau refleksinya 3D rotasinya. Jadi bentuk rotasinya seperti apa? Kayak model huruf 3 dimensi gitu ya. Efek 3D-nya. Nah, pengennya seperti apa modelnya? Silahkan itu nanti diotak-atik sendiri. Model 3D-nya. 3D-nya itu boleh dikembangkan lagi. 3D rotation option. Jadi 3D-nya mau seperti apa? Bentuk 3D-nya. Silahkan nanti tinggal diatur lagi format durasinya ini model 3D-nya pengennya bagaimana? Miring? Silahkan. Model 3D-nya nanti diotak-atik ya. Perputarannya disetting dari situ model-modelnya. Jika pengen, jika tidak nggak usah, nggak apa-apa sebenarnya. Nah kembali lagi, selain itu kita blok tadi di menu format. Selain itu ada transform, model melengkungnya. Ada banyak model melengkung di situ. Pengen model yang seperti apa? Silakan. Model-modelnya banyak di situ ya. Kalau kurang banyak di sini ada di bawahnya lagi. Tarik lagi. Oh sudah habis. Model melengkungnya kayak gini aja. Sudah habis nih kayaknya. Nah silahkan pilih model melengkungnya. Terserah nanti mau dibentuk bagaimana ya. Terserah si pemiliknya. Mau seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh. Moro warak misalnya. Itu diatur sendiri posisinya. Jangan yang rapi. Kan kalau orang pasti tampilan pertama begitu menggoda kan gitu ya. Jadi dibikin yang berbeda dengan yang biasanya. Oh ini bagus nih modelnya. Gitu. Itu untuk judul saya kira nggak ada masalah ya. Kemudian kalau logo halal dan lain sebagainya. Kalau kita connect ke internet, ini connect internet ya, misalnya kita bisa insert gambar. Gambar kita bisa online picture. Kalau misalnya kita butuh gambar melalui online. Online picture kita klik. Misalnya Bing image searching-nya dari sini bisa. Kita bisa logo halal. Misalnya enter. Kita coba cari. Di situ ada logo halal.
Kalau pengen yang transparan, logo halal titik PNG. Transparan maksudnya backgroundnya itu hilang belakangnya. Logo halal yang backgroundnya hilang. Atau kalau tadi kan nggak ada masalah nih, ini kayaknya nggak ketemu. Saya logo halal aja yang penting deh, nggak apa-apa. Kan backgroundnya sama-sama putih, nggak ada masalah. Logo halal kita klik aja, insert, ting, tunggu, halal di sini masuk. Kita rapikan, tulisan halal. Misalnya, kalau butuh tulisan halal. Posisi ini kan dia masih mengganggu tulisan yang ada. Supaya dia tidak mengganggu tulisan yang ada, gunakan wrap text. Carinya yang in front boleh, behind boleh. Kalau in front ya dia di atasnya tulisan. Kalau behind di bawahnya tulisan. Yang penting dia tidak mengganggu tulisan yang ada gitu ya. Behind di bawah, in front di atasnya. Behind aja deh, boleh behind. Di belakangnya. Jadi dia jadi jadikan background gitu ceritanya. Dia bisa untuk background, jadi kita watermark gitu ya. Watermark itu sebagai ciri, oh ini logo saya. Di tulisan ini, jadi saya punya bukti ini punya saya loh, logo saya itu ada di tulisan itu gitu, maksudnya bisa seperti itu. Kita kecilkan, kita rapikan ke atas. Misalnya kita berikan keterangan halal di sini misalnya, dia tidak mengganggu tulisan yang lainnya karena dia jadikan background di bawah. Ini kan dia backgroundnya. Jadi di sini boleh dan sudah jadi. Itu ceritanya. Itu untuk tulisan ya. Sudah jadi tulisannya, sudah beres, logonya di sini misalnya. Nanti setting aja. Nah, berikutnya adalah tulisan hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Di situ adalah tentang pembagian kolom koran sebenarnya. Kita bikin tulisan Senin sampai dengan hari Minggu boleh, atau minuman juga boleh ya. Nanti kita bagi menjadi 2 kolom. Kita bagi menjadi 2 kolom. Di situ ada hari Senin, kemudian di situ ada bronkos, sate dan lain sebagainya. Itu adalah balet. Balet itu simbol gambar di sebelah kiri dari tulisan. Namanya balet. Pernah ya bikin kayak gitu? Balet and numbering. Pernah enggak? Balet and numbering. Pernah dengar kata-kata bullet tulisannya and numbering? Kalau skripsi angka 1 atau A, level berikutnya, atau mungkin bab 1 nanti 1.1.2 itu kan balet and numbering ceritanya. Ada yang angka huruf, ada yang simbol seperti ini. Baik, kita tulis hari Senin sampai dengan hari sekian misalnya, hari Minggu lah gitu. Kita bikin di bawah sini, kita bikin di bawah. Kita bikin Senin. Misalnya, Senin, enter. Menunya apa? Menunya misalnya kita bikin strip boleh. Strip spasi, dia otomatis kebalet dengan simbol strip. Kita Seninnya misalnya ngarang aja ya, enter. Misalnya, dia otomatis nih kebaletnya. Otomatis. Senin jadwalnya seperti ini, enter. Kalau kembali ke bawah, enter aja, enter berjarak. Kan gampang ya, simpel ya untuk mengetiknya seperti itu. Selasa, kita tulis Selasa, enter. Kita strip lagi, strip spasi. Simpelnya seperti itu, ngetiknya cepatnya. Enter, namanya ini bahasa sembarangan. Enter berjarak. Rabu, enter strip spasi, ketik menunya, enter. Nanti simbolnya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Enter berjarak. Kamis, kita bikin dulu sejumlah jadwalnya, strip spasi, ketik dulu aja. Misalnya seperti ini. Jumat, enter lagi, strip spasi, main ya, main spasi aja, dia udah membentuk otomatis balet simbol dengan bentuk main itu tadi. Kita tulis menunya, enter. Kemudian berjarak, enter. Misalnya Sabtu, enter. Main spasi, ketik menunya, enter. Kemudian karena tadi hanya sampai dengan Sabtu ya, dan minuman ya yang disediakan, minuman apa aja, nanti ada bentuk kotaknya di situ, maka kita bisa bikin minuman. Enter. Strip spasi minumannya apa aja. Misalnya seperti ini contoh aja. Nah, berikutnya dari Senin sampai dengan Sabtu dan minuman, ini nanti kita bagi 2 kolom. Kita bagi 2 kolom. Seperti ini modelnya. Ya tidak harus seperti ini, nggak apa-apa ya. Ini cuma simulasi aja.
kita blok saja dari paling atas Senin, kita klik blok, tarik ke bawah sampai dengan posisi minuman yang paling akhir di sini. Jangan sampai lebih seperti ini. Pastikan di teks yang terakhirnya, G-nya persis di situ. Karena kadang-kadang dia berpengaruh ya kalau kita lebih seleksi yang kita butuhkan. Kadang-kadang berpengaruh di tampilan pembagian kolomnya. Kita blok seperti ini, pastikan ya, cek dulu lepas seleksinya. Cara mengatur tampilannya dia menjadi dua kolom atau tiga kolom misalnya. Pilihannya ada di menu page layout, pembagian kolom koran. Kalau kita lihat majalah koran itu ada satu paragraf dibagi menjadi beberapa kolom, atau satu cerita di situ dijadikan menjadi beberapa kolom. Misalkan ada 2 kolom atau 3 kolom. Yang paling sering kan majalah-majalah gitu ya. Majalah kan pembagiannya ada 3 kolom, 4 kolom dan lain sebagainya. Cara membagi kolomnya adalah setelah di blok, pilih page layout, ada pilihan yang namanya kolom. Pilih kolom, pilihnya 2 kolom itu kalau pengennya 2 kolom seperti ini. 2 kolom. Gitu ya, kalau pengennya 2 kolom saja. Kalau pengennya 3 kolom, page layout, kolomnya kita pilih yang 3 kolom seperti ini. Seperti ini minumannya, makanannya, seperti ini. Nanti dirapikan lagi yang belum rapi. Kalau pilihannya adalah 2 kolom, tapi posisi yang kirinya sedikit, sebelah kanannya yang banyak, pakainya yang left. Jadi kirinya sedikit, yang kanannya lebih banyak. Kalau itu berupa teks ya. Ini kan berupa teks tapi pendek-pendek maksudnya. Kemudian kolom atau rack seperti ini. Itu juga boleh, nanti silakan diatur sendiri. Saya ingin yang ini aja deh, boleh, ini 2 kolom tapi yang rack. Oke, sudah jadi ya, berarti ya sudah jadi. Nah, tetapi saya pengennya itu posisi ini sampai dengan Rabu, Sabtu di bawah sini, ada kurang pas. Kita pengennya posisinya ini, saya klik dulu ya di dalamnya. Posisinya kemisnya misalnya pindah ke kanan misalnya, kemisnya pindah ke kanan. Kalau pengen pindah ke kanan kita bisa pakai enter, boleh. Enter aja, enter, sehingga kemis bisa pindah ke kanan. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita pengennya datanya kemis ini, dia yang pindah ke kiri misalnya. Ini pindah ke kiri sini, misalnya aja. Kan kadang-kadang kebutuhan orang-orang kan beda-beda. Saya pengennya dia itu ke kiri aja. Boleh, kita blok aja, kita tarik ke kiri. Atau kita jalan dulu ya, kita blok, tarik ke kiri sini, ke sini. Lepas. Atau kadang-kadang kita belum full ya, tarik ke kiri lagi. Seperti ini. Atau kadang-kadang malah kemisnya hilang ya, kadang-kadang kemisnya hilang. Ini kita bisa ngetik dari sini juga bisa, kita ganti lagi. Ini kita hapus. Kalau misalnya dia tidak bisa. Atau misalnya kemisnya dia hilang ya, kemisnya hilang, ini kita hapus aja deh, kita ganti aja deh. Misalnya, kita tetap biarkan aja di sini. Kalau misalkan itu tidak bisa diganti, ini kalau dihapus kemisnya yang pindah ke kanan. Kalau saya hapus, kemisnya nanti yang pindah ke kanan. Kalau saya tambahin. Gitu ya, kan jumlahnya nggak bisa ke atas. Saya aja. Ini aja deh cukup misalnya. Oke, nanti kan bisa ditambah dengan variasi yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Nanti boleh dimodifikasi lagi ya model-modelnya. Silakan nanti diatur sendiri aja. Nanti di tengah-tengah ini kan kita bisa sisipkan gambar-gambar menu-menunya, pendukung-pendukungnya. Bisa di bawahnya sini, bisa di atasnya kalau dia cukup kan, tergantung situasi dan kondisi di sini. Nah, simbolnya pengennya diganti. Kalau simbolnya min ini sepertinya kurang menarik nih. Kita ganti aja, kita blok. Kemudian kita ganti simbolnya. Simbolnya itu ada di menu home. Kalau ballet itu ada di menu home, dia sudah terblok, artinya dia aktif ya simbolnya. Kita bisa ganti-ganti dari sini. Klik. Pengennya apa? Centang misalnya, atau lingkaran misalnya, atau tangan telunjuk misalnya, atau kotak seperti ini misalnya. Atau pengen ganti yang lain, kita ganti ya, define new ballet. Kalau mau mengganti simbolnya, nah di situ ada simbol, ada picture, ada font. Kalau simbol, nah simbolnya di sini kita gantinya, pengennya simbolnya apa? Selain main, kan dia main ya posisinya. Atau mau diganti dengan simbol yang lainnya. Simbolnya tulisan Arab nih, wah nanti malah bingung. Atau simbolnya, kalau paling banyak simbol-simbol itu dia biasanya berada pada area font. Fontnya carinya web atau wingding. Ketik aja W, nanti pilihnya webding boleh. Dia banyak simbol-simbol di sana.
Atau pilihnya wingding juga boleh, wingdings. Dia juga banyak simbol-simbol di sana, tinggal geser panah atas bawah. Itu ya. Wingding atau webding aja. Webding sangat boleh. Di situ simbol-simbol di webding ada simbol eh, makanan ada nggak ya? Tadi saya lihat gelas nih, misalnya gelas atau piring nih. Misalkan aja kan dia perlu makan nih. Simbol piring sama sendok garpu. Oke. Oke, maka dia berubah seperti ini simbolnya, kayak gitu simbolnya. Nah, simbol ini nanti bisa diimplementasikan dengan yang lainnya, format painter. Kita blokkan dari sini. Simbolnya biar sama maksudnya. Format painter ya, format painter diklik, blokkan dari sini. Ting. Dia simbolnya sudah otomatis menyesuaikan dengan contohnya. Jadi artinya menggunakan format yang sama seperti bagian yang di blok itu tadi, format painter. Kita blokkan dari sini, ting, dia sudah berubah simbol-simbolnya. Cuma juga sama. Tapi kalau mau diganti dengan yang beda-beda juga nggak ada masalah. Format painter kita tempelkan dari sini. Oh nggak jadi yang bawahnya, ulangi lagi deh. Atau mungkin di blok lagi, pilih model silahkan yang ada di sini kan sudah tersedia boleh, atau centang juga boleh, khusus Sabtu ada simbolnya seperti ini misalnya, atau yang lainnya, atau mungkin cari yang lain lagi boleh. Picture misalnya. Nah, simbolnya apa ya? Kita cari lagi. Logo food misalnya. Dia dikenalnya biasanya bahasa Inggris dia. Ini kan pencarian Bing ya di internet kalau dia connect ke internet. Misalnya, wah Manchester City misalnya, contoh aja. Insert. Nah, simbolnya Manchester City nih. Keren loh ini, City biasa. Idolanya apa? Suka sepak bola nggak? Nggak ya. Nah, Manchester City bisa jadikan sebagai logonya di situ bisa kan macam-macam baletnya. Atau yang lainnya juga boleh. Itu ballet and numbering. Silahkan pilih sendiri model baletnya. Nah, centang aja nggak apa-apa, minumannya gitu ya, dan lain-lain boleh. Model hurufnya silahkan divariasi sendiri. Font-fontnya kan boleh diatur sendiri warna-warninya ya. Model hurufnya merah misalnya ditebalkan, model hurufnya diganti dengan yang berbeda. Itu bagian nilai plusnya. Kan dibuat variasi kalimat yang penting kebaca aja deh. Jangan bikin yang model-model tapi nggak bisa kebaca malah repot. Jadi cari yang model huruf yang dianya ini bisa kebaca. Jika sudah, ini anggap aja sama lah ya, nanti di warna-warni sendiri. Kalau ingin dikasih seperti shape misalnya, boleh dikasih shape itu boleh, nggak ada masalah. Insert shape. Nah, kita bisa cari shape yang seperti apa. Shape yang seperti ini, klik dragging. Dia di dalamnya kotak ini, misalnya shape ini. Duh, dia kan ketutup pak, nggak usah khawatir. Kita taruh di paling belakang aja dia posisinya. Klik kanan, send to back. Mana tadi? Klik kanan, send to back, pilihnya send to back ya. Atau dia ditaruh paling belakang ini, wrap text, behind text ya. Kan gini maksudnya. Warna shape-nya ini bisa digonta-ganti. Iya misalnya, kan biar lebih unik lagi ceritanya. Atau backgroundnya ini, shape ini tadi, kita bisa modifikasi warna shape fill-nya. Kan tidak hanya solid fill di sini, tapi kita bisa kasih gradient. Gradient itu pilihannya more gradient. Pengennya apa gradiennya, warnanya seperti apa? Biru seperti ini atau mungkin seperti ini, atau gradient warnanya ini bisa diganti sendiri warnanya pengennya apa? Merah misalnya. Wah, kurang bagus nih. Warnanya ganti yang lain misalnya. Yang ini ya. Oh, yang belakangnya ini kita ganti aja warnanya di warna yang berbeda misalnya. Dan lain sebagainya silahkan nanti diotak-atik sendiri untuk pengaturan-pengaturannya. Atau mungkin kemiringannya linearnya ganti ya radial misalnya kayak gini. Oh nggak cocok rektangular misalnya. Oh nggak cocok, pilih yang lain lagi aja deh. Nah, seperti itu nanti diotak-atik lagi. Kan biar lebih berbeda, biar lebih menarik lagi. Nanti yang lainnya juga sama ya posisi-posisinya. Nah, tadi kamisnya kebelabasan nih. Kamisnya harusnya dia pindah ke sini ya. Jadi dia ngefek tadi. Saya ulangi lagi. Tadi insert, carinya shape yang berbeda. Bebas model shape-nya, cari shape variasi sendiri.
shape-nya seperti ini, kita cari wrap text, dia jadikan sebagai behind. Warnanya nanti menyesuaikan, boleh gradient, boleh tekstur, silahkan diatur sendiri. Tekstur boleh bebas. Yang lainnya sama. Nanti kalau pengen diduplikat boleh. Kita duplikatnya, klik kanan copy boleh ya, klik kanan copy, kemudian klik kanan paste juga boleh, nggak ada masalah. Seperti ini, kita perkecil lagi misalnya. Oh ini jumatnya kurang ke bawah nih, boleh di enter lagi aja. Ini juga boleh ya, kasih jarak. Kita kecilkan lagi ke atas misalnya. Warnanya ganti-ganti sendiri, boleh picture, tekstur, silahkan atau pattern, boleh warnanya nanti tinggal diotak-atik lagi. Warnanya garis, misalnya apa kuning, backgroundnya dikasih hijau, misalnya seperti itu, boleh nanti diotak-atik lagi. Dibolak-balik lagi juga bisa, diperkecil, diperbesar, silahkan disesuaikan kebutuhannya. Kemudian gambar-gambar pun juga kita bisa cari gambar, insert dari sini ya, kita double klik dari sini boleh, double klik untuk menambah gambar-gambar baru di sini, double klik. Kemudian kita bisa memasukkan gambar-gambar, insert picture. Kalau kita ngambil gambar di komputer kita, insert picture aja. Tapi kalau gambarnya di online, cari online. Online lah, misalnya mumpung online nih, kita cari food aja. Oh, kaki ya malahnya. Kaki itu food bahasa Inggrisnya. Apa namanya ya? Makanan coba ya, makanan. Oh ada makanan, wes marahin lagi gambarnya. Nah kita cari aja deh makanan yang ada di situ apa nih yang paling cocok nih. Aduh bener lapar nih. Kita pilih salah satu, klik insert. Makanan kita ambil. Klik dulu ya. Sudah tadi. Kita tunggu. Oh, nggak bisa. Ulangi-ulangi. Picture. Minuman. Coba. Wes, cocok nih. Oke, insert. Nah, kan minuman udah jadi. Kita perkecil ukurannya. Kita perkecil ukuran, nggak usah besar-besar. Gambar ini kita jadikan background, kan bisa ya. Gambarnya kita jadikan background dengan tadi wrap text, behind text, ini kan jadikan background. Nah, gambar ini nanti kita jadikan background, tarik kiri kanan, dan gambar ini kan warnanya dia nggak kelihatan tahu hurufnya. Kita bisa ganti warna. Ganti warna itu pilih color. Kita bikin warnanya hitam putih aja deh misalnya. Itu juga bisa. Warnanya ganti yang ini aja deh misalnya. Jadi bisa diutak-atik lagi warna-warnanya. Pengennya apa? Silahkan warna-warnanya pilih sendiri. Sing kira-kira paling cocok. Atau mungkin ganti warna sendiri. Warnanya yang paling cocok apa ya? Kuning misalnya. Itu nanti silahkan diutak-atik sendiri. Tapi ya yang sesuai dengan kebutuhan aja. Maksudnya gitu. Dia udah jadi background ceritanya ya. Nah, bisa ditaruh di tengah-tengah boleh nih. Di sini aja deh. Tarik kiri kanannya juga nggak apa-apa dia. Posisinya seperti ini misalnya. Tarik kiri kanan juga boleh, full color juga di sini juga nggak ada masalah. Nanti dia dicetak ukuran satu gambar penuh misalnya kayak gini juga boleh. Nanti ditambah-tambah lagi gambar-gambar pendukungnya, nanti di sini dikasih gambar-gambar lagi juga lebih bagus lagi di sini. Gitu ya, gambar-gambar saya kira nggak ada masalah. Nanti tinggal divariasi lagi bentuk-bentuknya. Oh tadi hilang nih posisinya, dia harusnya paling bawah nih, klik kanan, send to back, send to back. Nah, kan tadi dia send to back yang ini tadi. Makanya dia nggak kelihatan. Dia udah jadi. Tinggal dicetak. Print preview dia seperti ini. Cuman kan ini tadi divariasi-variasi lagi, dikasih-kasih lagi. Kemudian tadi minuman nih. Minuman itu harusnya ada titik-titiknya, kotak titik-titik itu tadi yang di contohnya ini. Ini ya. Kan ada kotak-kotaknya ini. Kalau pengen ada kotak-kotaknya ini tadi, sama tadi insert pakai shape biasa, kotak rectangle boleh, rounded rectangle juga boleh. Kita klik aja. Minuman kita berikan tanda. Khusus untuk minuman itu ada kotaknya di sini. Dalamnya fill-nya kan tidak ada. Maka bagian shape fill-nya kita hilangkan no fill. Nggak ada garisnya. Nggak ada warna dalamnya. No fill. Garisnya pengennya kotak-kotak titik-titik ini. Garisnya kita berikan model titik-titik misalnya. Kayak gini kan sudah beres tuh. Warnanya merah misalnya. Ketebalannya ditebalkan lagi, boleh.
silahkan ditambahkan lagi. Itu nggak ada masalah. Kalau mau dimiringkan lagi, ini kemiringannya tinggal dicek kemiringannya. Itu boleh, nggak ada masalah. Dia sudah jadi. Itu posisinya. Nanti kalau mau nambah-nambah gambar lagi ya, nambah gambar lagi, silakan tinggal di insert picture aja. Insert picture biasa. Kalau mau menambah-nambah gambar, misalnya saya punya di desktop, ada enggak ya? Ani misalnya. Nah, misalkan pengen nambah beberapa gambar, satu diseleksi, klik yang pertama, tekan CTRL, klik yang kedua, CTRL, klik yang ketiga, dan seterusnya. Insert. Ada 3 gambar yang saya masukkan. Gambar ini saya perkecil dulu. Gambar-gambarnya. Oh, kalau kebalik nih, dibalik lagi aja. Sini, misalkan gitu ya, gambarnya dikecil-kecilkan dulu. Klik, tarik, kecilkan. Kemudian klik, kecilkan lagi. Gambar ini nanti saya jadikan di tengah-tengah sini misalnya, atau di bawah sini misalnya. Misalnya aja ya kan, gambar ini masih berpengaruh dengan yang lainnya. Gambar kita setting dulu di menu format, kita bisa bikin di dalamnya lingkaran misalnya, atau dalamnya kotak seperti ini. Gambar bisa di model-model bentuknya. Di sini misalnya klik gambarnya, kita atur di dalam lingkaran misalnya, atau mungkin dalam kotak seperti ini misalnya, atau seperti ini misalnya. Ini bisa di rapi-rapikan lagi di Microsoft Word, jadi lebih bagus lagi. Kemudian wrap text-nya jangan lupa, dia di front, boleh di atasnya tulisan, klik dia jadikan di front. Wrap text-nya di front, di atas, di bawah juga boleh sebenarnya, klik dia jadikan di front aja. Di atasnya tulisan, nanti kita rapi-rapikan. Taruh di sini aja deh misalnya. Gambar-gambar pendukungnya kita rapi-rapikan lagi. Oh, di sini aja deh. Oh, di sini aja deh misalnya. Dan seterusnya. Nanti bisa lebih bagus lagi. Tinggal dirapi-rapikan aja, udah jadi. Itu contohnya. Bisa dipahami ya? Gampang ya? Kebanyakan nggak? Nggak lah. Oke, mungkin sementara itu pembahasannya. Nanti kalau sudah sambung lagi. Selesai.